Makan bergizi gratis digelar serentak hari ini di 196 titik di 26 provinsi. Program ini ditujukan tak hanya bagi siswa tetapi juga ibu hamil dan menyusui. Di SDN 11 Pagi Slipi, makan bergizi disediakan mulai pukul 8 pagi dengan pembagian makanan yang terdiri dari protein, sayur mayur, dan susu atau penggantinya. Program ini mendapatkan dukungan penuh dari Badan Gizi Nasional sebagai koordinator pelaksana serta melibatkan 1.923 koperasi untuk penyediaan bahan makanan seperti telur, ikan, dan sayuran. Hari ini sebanyak 190 dapur makan bergizi gratis beroperasi untuk memasok makan untuk sejumlah sekolah di Indonesia. Awal Februari ditargetkan dapat menyasar 3 juta penerima manfaat. Satu dapur dapat memproduksi 3.000 hingga 4.000 porsi makanan. Saat meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Kedung Badak, Bogor, Jawa Barat, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan pelaksanaan makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap. Akhir tahun 2025 diharapkan mendapat jangkauan 15 juta hingga 20 juta penerima manfaat. Pelaksananya kan bertahap, ya. Pelaksananya bertahap itu per hari ini ada 190 titik dapur makan bergizi gratis. Besok akan nambah lagi. Setiap hari akan menambah. Jadi di akhir Januari atau di awal Februari nanti kita targetkan berdasarkan informasi dari Badan Gizi Nasional 190 di 26 provinsi dan jumlahnya setiap hari akan bertambah. Setelah selesai diverifikasi tentu jumlahnya akan terus bertambah dan kita harapkan nanti 3 juta penerima manfaat di akhir Januari atau di awal Februari sudah dapat 3 juta penerima manfaat. Nanti ditargetkan di akhir tahun itu ada 15 juta, paling sedikit 15 juta penerima manfaat. Kita pantau jalannya pembagian makan bergizi gratis yang digelar perdana dan serentak pada hari ini. Sudah ada 2 jurnalis Kompas TV, rekan Jihan Jufri di SDN 11 Slipi, Jakarta, dan Masni Rahmawati di SMP PGRI 6 Bogor, Jawa Barat. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Masni Rahmawati. Masni, untuk saat ini bagaimana pelaksanaan makan bergizi gratis perdana atau pertama kalinya di SMP PGRI 6 Bogor, Jawa Barat? Bicara bagaimana dengan pembagian makan bergizi gratis yang dilaksanakan pertama kali hari ini, tentunya tanggal 6 Januari 2025 begitu ya. Ini saya sedang berada di kelas 9 begitu di SMP PGRI 6 Bogor. Dapat dilihat memang saudara akan ditujukan oleh juru kamera Kompas TV Febri Jam sebagaimana dengan suasana untuk makan bergizi gratis yang dinikmati begitu ya oleh siswa-siswa yang ada di SMP PGRI 6 Kota Bogor ini. Kalau misalnya kita lihat apa saja menu yang ada dan juga yang diberikan pada hari ini akan ditujukan tentunya ada karbohidrat berupa nasi, tentu untuk proteinnya adalah telur dadar begitu ya, ada juga sayur, ada buah begitu seperti pisang begitu. Nah, kita akan bertanya mungkin saudara kepada siswa di sini. Ada namanya siapa? Nama aku Syafa. Siapa? Gimana untuk makanannya? Enak? Enak banget. Suka nggak buat lauk? Suka. Kalau yang kemarin-kemarin itu yang buat masa percobaan gitu kan, lauknya apa aja? Ada ayam, ada ikan, terus ada telur juga. Siapa sukanya yang mana? Suka ayam. Kayaknya sekarang ada yang kosong ya kotaknya. Biasanya tuh dapat susu nggak sih? Sekarang nggak dapat susu? Iya, biasanya dapat. Sedih nggak? Sedih. Suka banget ya susunya ya. Oke. Makasih Syafa, boleh lanjutkan makannya. Itulah saudara menu yang ada di kotak makan bergizi gratis hari ini. Nah itu yang kita dengar dari siswa begitu. Nah sekarang kita akan mendengar dari pihak pemerintahnya. Sekarang saya sudah bersama dengan Kepala Komunikasi Kepresidenan dengan Hasan Nasbi. Pak, hari ini kan untuk hari pertama pelaksanaan program makan siang bergizi gratis gitu ya Pak ya. Nah mungkin tadi sudah dicek dari SPPG atau dapur begitu Pak, dan sudah penyalurannya tadi paginya ke SD, TK dulu, SD dan juga SMP. Bagaimana ini Pak? Kalau yang saya lihat ini sangat bagus ya. Mulai dari hulunya, mulai dari dapurnya sangat proper tadi. Kemudian juga saya lihat persiapan di dapur itu kompartemenisasinya sangat rapi. Kita masuk dapur pun harus ganti
alas kaki, harus pakai penutup rambut, harus pakai masker supaya higienis di dalam dapur itu terjaga. Dan pintu masuk dan pintu keluarnya juga dipisahkan. Saya lihat juga tadi mobil distribusinya sangat proper, jadi menjaga dari kontaminasi bakteri atau debu selama perjalanan. Dan saya sudah ninjau 2 sekolah ini, saya lihat semangatnya bagus sekali. Yang pertama tadi malah di SD itu saya lihat sayurnya habis semua tuh, sebagian besar ya. Anak kelas 1 SD bisa makan sayur, ini menurut saya sebuah edukasi yang baik lah buat anak-anak Indonesia ke depan. Mereka mau mulai untuk belajar makan sehat. Nah sekarang di SMP PGRI 6, saya juga ngelihat sangat semangat mereka makannya gitu. Tadi saya juga bilang sama mereka nggak usah diet-diet lah, karena mereka masih bisa tumbuh ke atas ini. Mereka masih bisa tambah tinggi ini. Jadi melihat proses di beberapa titik ini, saya sangat optimis ya. Program ini bisa berjalan dengan baik, tentu bertahap. Jadi hari ini mulai 190 titik, tapi setiap hari kan titik-titiknya akan bertambah. Jadi nanti kita harapkan di akhir tahun 2025 sudah ada lebih dari 5.000 dapur makan bergizi gratis yang bisa beroperasi. Nanti nanti di tahun 2029 seluruh anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, anak PAUD itu juga sudah dapatkan semua program makan bergizi gratis ini. Ya Pak, kan tadi juga ada siswa yang bilang sedih nggak dapat susu gitu Pak. Kenapa nih Pak untuk program pertama itu malah nggak ada susunya? Kemarin waktu uji coba tuh ada ya, susu kan memang belum tiap hari ya untuk susu. Tapi dalam setiap minggu kalau menurut kepala SPPG-nya akan ada susu. Saya nggak tahu nanti di hari apa. Jadi kan menu nggak diumumkan sama mereka. Besok mungkin menunya ikan, habis itu ayam, habis itu ada menu lain, kemudian ada susunya. Sejauh ini kan kita ketersediaan susu kan belum terpenuhi secara keseluruhan. Jadi memang menu susu tidak diwajibkan. Tapi nanti begitu susunya tersedia, minimal sekali seminggu ya. Ya, minimal sekali seminggu akan ada susu buat seluruh anak-anak ini. Berarti untuk menu susu tidak diwajibkan ya Pak? Apakah akan diganti dengan yang lain? Enggak, memang tidak diwajibkan tiap hari maksudnya. Tapi dalam setiap minggu akan ada susu. Kalau di SPPG tadi saya lihat juga laporan teman-teman yang di SPPG Cimahi justru hari ini ada susu. Jadi di beberapa tempat tadi ada susu, tapi di beberapa tempat susunya mungkin ada yang hari Jumat, ada yang hari Sabtu, hari Jumat, ada yang hari Kamis, hari Rabu. Jadi mereka sudah plot hari yang untuk pemberian susu gitu. Ya. Terima kasih. Ya. Itulah saudara, tadi barusan kita berbincang dengan Kepala Komunikasi Kepresidenan dan menyebutkan bahwa tentunya antusias memang dari anak-anak, begitu dari siswa-siswa, baik itu dari siswa SD yang dipantau tadi, juga siswa SMP saat ini di SMP PGRI 6 Bogor. Dan memang tadi juga ditekankan kalau untuk susu tadi memang tidak didapatkan hari ini, namun diberikan ini berganti-gantian begitu ya. Ada yang 3 kali seminggu, ada yang 2 kali seminggu begitu. Tapi tentunya untuk dari asupan yang akan diberikan kepada anak-anak tentunya ini sudah diperkirakan dan juga sudah diperhitungkan begitu, bagaimana dengan karbohidratnya, proteinnya, dan juga bagaimana dengan lemak dan juga mineral yang akan didapatkan. Tadi juga disebutkan bagaimana dengan target, selain dengan target dapur untuk memasok atau memproduksi dari makan bergizi gratis yang akan disalurkan kepada sekolah, begitu juga akan dengan target untuk penerima manfaatnya awal Februari 2025 ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat, dan akhir dari 2025 ini bisa ditargetkan 15 juta hingga 20 juta penerima manfaat. Juno. Baik, pada akhir tahun 2025 akan ada target 15 juta atau 20 juta penerima manfaat. Terima kasih rekan Masni Ramawati dari SMP PGRI 6 Bogor, Jawa Barat. Lalu kita akan sapa rekan Jihan Jufri yang saat ini berada di SDN 11 Selipi, Jakarta. Jihan, untuk saat ini pelaksanaan makan bergizi gratis sudah dilakukan pukul 8 pagi tadi. Lalu seperti apa pelaksanaannya dan seperti apa evaluasinya bagi para murid dan juga guru yang di sana? Ya, Juno dan juga saudara, benar makan bergizi gratis ini sudah selesai dilaksanakan di SD Negeri 11 pagi. Tadi memang dari SPPG ini sempat datang untuk menaruh atau mendistribusikan makanan yang kemudian diberikan kepada pihak sekolah. Lalu ini dari pihak sekolah mengambil makanan-makanan tersebut yang berjumlah 400 porsi untuk 400 siswa di SD Negeri 11, dan kemudian ini
sempat ditaruh ke ruang guru untuk kemudian didistribusikan lagi oleh para siswa ke kelas masing-masing. Memang tadi jika saya lihat untuk porsi dari makanannya ini cukup beragam, ada berbagai macam makanan mulai dari karbohidrat, protein, dan juga serat, ada nasi, lalu ada sayur, dan juga ada seperti ayam begitu ya. Dan tadi yang sempat menarik perhatian kami memang dari pihak sekolah maupun murid pun ini cukup kecewa begitu ya saat melihat tidak ada susu di tempat makanan mereka, dikarenakan memang saat uji coba di kemarin-kemarin sebelum hari libur, karena hari ini merupakan hari perdana masuk kembali sekolah, mereka sempat mendapat makanan pada saat uji coba ini selalu ada susu di dalam tempat makan mereka, namun memang untuk hari pertama masuk sekolah ini tidak ada susu. Lalu kami juga konfirmasi ke pihak kepala sekolah, pihak kepala sekolah ini Nurfiati Muhtar sempat menyatakan bahwa pihaknya pun baru mendapatkan informasi bahwa untuk susu ini akan diberikan seminggu sekitar 2 sampai 3 kali begitu ya. Jadi memang tadi untuk pengganti susunya ini digantikan oleh tahu. Jadi memang tadi kami sempat berbincang dengan beberapa siswa dan mereka menyatakan bahwa mereka cukup kecewa karena mereka ini mengharapkan adanya susu di lunchbox atau tempat makan mereka. Lalu untuk kloter pengiriman dari SPPG ini ada dua kloter, dibagi menjadi 2 kloter dari jam 8 sekitar 8.15 ini tadi kloter pertama sampai untuk siswa SD kelas 1 hingga 3 yang kemudian disantap oleh mereka di 8.30, kemudian untuk kloter 2 ini datang di sekitar 8.30 kurang dan kemudian disantap di jam 9.30 jadwal mereka. Lalu untuk sesuai informasi dari Menteri Koperasi Budi Ari kemarin, memang ada sekitar 1.923 koperasi yang turut terlibat mendukung program makan bergizi gratis ini. Ada seperti koperasi telur, koperasi sayur, lalu juga koperasi ikan yang memang sudah mensupport atau mendukung program makan bergizi gratis dari pemerintah dan Prabowo Subianto selaku presiden kita begitu ya. Dan memang untuk pelaksanaannya tadi jika saya kembali konfirmasi dengan pihak dari kepala sekolah, mereka menyatakan cukup senang, namun ya ada harapan-harapan dari siswa untuk mendapatkan susu begitu. Jadi memang highlightnya di sini hari ini dari SD 11 pagi ini cukup menantikan susu yang sempat dijanjikan kepada mereka, tetapi memang digantikan oleh sayur begitu. Jadi untuk pelaksanaan makan bergizi gratis saya bisa katakan berjalan dengan lancar dan dari pihak siswa ini cukup senang dan merasa bahwa tidak perlu repot-repot untuk membawa bekal lagi. Begitu Juno. Baik, untuk saat ini hingga bulan Februari ada 3 juta penerima manfaat dan tadi berdasarkan informasi atau keterangan dari Kepala Kantor Komunikasi Presiden bahwa susu akan diberikan seminggu sekali dalam 5 hari bagi penerima manfaat atau anak-anak sekolah. Terima kasih rekan Jihan Jufri dari SDN 11 LIPI Jakarta Barat dan juga sebelumnya ada rekan Masni Ramahwati dari SMP PGRI 6 Bogor Jawa Barat.